Manusia aja kadang-kadang sok seolah-olah di luar Tuhan bisa sukses. Tapi saya mau katakan dengan tegas, pelajari Injil Yohanes pasal 15. Di luar Tuhan tidak dapat berhasil. Dalam bidang apapun yang kita tekuni. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka itu dalam Kidung Mempelai kita nyanyikan itu kan. Di luar Tuhan, berapa-apa. Di luar Tuhan, ku pasti gagal. Seperti ranting yang terpotong menjadi kering dan segera binasa. Di dalam ku serahkan segala-galanya. Ku yakini janji firman-Mu. Ada kuasa yang sangat besar di dalam semua, ku pasti berhasil. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalam-Mu, dalam indahnya kasih mempelai. Biar Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Makanya hati ini dijaga. Dalam segala kewaspadaan, karena dari sana memancar kehidupan. Hidup yang baik atau hidup yang buruk dipancarkan lewat hati. Apa yang ada dalam hati kita, kalau yang baik akan terpancar yang baik. Kalau yang buruk akan terpancar yang buruk. Supaya jangan yang buruk yang memenuhi hati kita. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Terutama hari-hari ini jaga hatimu. Supaya saudara jangan gagal. Dimulai gagal dalam hidup sampai gagal masuk surga. Kalau gagal dalam hal-hal jasmani, masih mendapat kesempatan untuk sukses dalam hal rohani. Tapi kalau gagal dalam hal yang rohani, tamat riwayat kita. Selesai. Maka perlu dijaga. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Ayat 34. Ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Iya. Jagalah dirimu supaya hatimu
Jangan syarat. Jangan penuh. Penuh dengan pesta pora, penuh dengan kemabukan, penuh dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau disebut syarat, ini penuh. Apa resiko kalau kita penuh syarat dengan hal-hal yang duniawi? Di sini Tuhan Yesus berkata, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan sampai hari Tuhan datang dengan tiba-tiba seperti jerat. Artinya kena perangkap. Kalau perangkap masuk surga nggak apa-apa. Kalau perangkap untuk terlempar ke neraka, nggak sempat bertobat, nggak sempat berubah, nggak sempat dipulihkan. Karena terperangkap oleh jerat. Jerat duniawi. Jerat yang memperdaya hidup manusia. Terlalu berat saudara kalau udah kita kena ke sini. Kita akan gagal total. Sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah pelayanan kita. Termasuk sia-sialah hidup kita. Karena masuk surganya saudara, semua menjadi berharga dan berarti. Jerih lelahmu gak sia-sia. Tetesan air matamu tidak sia-sia. Pengorbananmu tidak sia-sia. Karena nanti Anda akan menerima upah kekalmu di sorga. Tapi kalau enggak, sia-sia semua. Ya, saya bilang capek masuk gereja setiap minggu, bahkan 3 kali seminggu kita beribadah. Kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk apa? Sama nasib kita dengan orang gak mengenal Tuhan, untuk apa? Jangan kira Tuhan itu maklum karena kita agama Kristen. Enggak. Jangan kira Tuhan itu maklum karena kita pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Enggak. Seringkali kan setan bilang gini, gak apa-apa kau bikin dosa, maklumnya Tuhan itu. Kau kan hamba Tuhan, kau kan jemaat Tuhan. Atau mungkin setan bilang begini, kau kan telah banyak nyumbang gereja. Ingat, Tuhan tidak pernah maklum. Kalau saya dan saudara gagal, siapapun kita, Tuhan tidak memaklumi kegagalan saudara. Maka Tuhan minta jaga supaya kita tidak syarat yang menyebabkan kita gagal. Saya pernah baca artikel. Artikel itu berisi pendapat para pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa. Dia menganggap Tuhan itu akan memaklumi dosanya karena dia sudah melayani Tuhan. Maklumnya Tuhan. Itulah pandainya setan ini menipu.
Maklum Tuhan, gak apa-apa. Apalagi dosamu kan masih kecil. Saudara, saya mau katakan, sekecil apapun dosa kita kalau nggak dibereskan, itu mengikat kita dengan neraka. Mungkin seperti benang yang sangat tipis. Mengikat kita seperti benang yang sangat tipis. Tapi kalau nggak lepas, dosa itu tetap menjerumuskan kita ke neraka. Maka kalau kita hidup dalam dosa, jalan satu-satunya minta dilepaskan Tuhan. Amin. Minta dilepaskan Tuhan. Biar dengan mencucurkan air mata selagi masih ada kesempatan. Jangan seperti Esau. Tidak ada lagi kesempatan, dia nangis beraung-raung, mencucurkan air mata, tapi tidak ada lagi berkat. Dia sudah jual berkat itu. Dia sudah lepaskan berkat itu. Sudah dia lepaskan keselamatan itu. Walaupun dia mau mencoba mendapatkannya kembali dengan mencucurkan air mata, Alkitab mencatat dia ditolak. Karena pintu kesempatan sudah tertutup. Saudara, ini pelajaran sama kita soal menjaga hati. Betapa begitu penting. Amin. Haleluya. Jangan anggap sepele dengan hatimu. Minta Tuhan penuhi dengan firman, roh dan kasih Tuhan. Ya. Jangan isi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan isi dengan hal-hal yang memabukkan. Jangan isi dengan hal-hal yang berbentuk pesta-pesta pora. Pesta pora itu berbicara kesenangan-kesenangan dunia. Jangan isi. Lebih bagus engkau bertetesan air mata, asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar salib, biar pikul salib, biar menderita, biar susah, tapi Anda tetap menjaga hatimu. Jaga hatimu, jangan gara-gara kesusahan saudara tergoda dengan yang lain. Jangan karena beratnya hidup kita tergoda dengan yang lain sampai kita melepaskan Tuhan dari dalam hidup kita. Sama dengan pemuda-pemudi. Jangan gara-gara untuk mendapatkan jodoh saudara lepaskan Tuhanmu. Lebih bagus engkau tidak usah menikah seumur hidupmu. Tidak membuat engkau terhalang masuk surga. Ada yang bilang sama saya, Pak, bagaimana kalau nggak menikah? Paulus nggak nikah sampai matinya. Nggak ada istrinya, nggak ada keturunannya, nggak masalah. Anda tahu? Paulus bukan orang yang malang. Makanya fokus hidup kita bukan hanya soal pernikahan, soal keturunan. Bukan itu fokus hidup kita. Fokus hidup kita sorga. Amin. Yakin saudara sorga fokus hidup saudara? Itu tujuan hidup kita. Kalaupun Tuhan kasih pernikahan, itu bonus. Tuhan kasih keturunan yang banyak, itu bonus. Tuhan kasih suami, Tuhan kasih istri, itu hanya bonus. Intinya adalah keselamatan hidup.
Makanya nggak usah ngotot-ngototan sama Tuhan. Belajar menyerah sama Tuhan. Haleluya. Nggak usah ngotot. Nggak usah bilang harus kaya. Kalau miskin pun kenapa rupanya? Apakah kalau saudara miskin Anda nggak masuk surga? Kan Tuhan tahu. Kalau Tuhan kasih saudara miskin, mungkin Tuhan tahu. Kalau saudara jadi kaya, saudara tumbang. Maka yang cocok untuk saudara miskin aja. Biar tetap saudara ke surga. Kan gitu. Jadi kalau Tuhan kasih kaya, juga tujuan Tuhan supaya saudara ke surga. Biar saudara punya uang melayani Tuhan, punya uang untuk berbuat baik, punya uang untuk ikut dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan tahu memberikan yang tepat kepada anak-anaknya, karena kita anak-anaknya. Dia tahu. Apalagi kalau Tuhan lihat kita belum dewasa. Sama dengan saudara. Anak saudara baru TK beli sepeda motor. Gak usah kan jalan. Ngongkel aja pun gak bisa dia. Tahu? Belum di start udah terbang motornya. Mana mungkin? Tuhan tahu memberikan yang tepat untuk anak-anaknya. Hal-hal yang tidak mencelakakan dia berikan kepada anak-anaknya. Kalau Tuhan tahu kekayaan mencelakakan, nggak akan dikasih sama kita. Nanti kita petentengan. Makanya kalau ada yang masih miskin, jangan ngotot sama Tuhan, kayaku. Tuhan bilang, kalau ku bikin kau kaya, langsung tumbang kau. Langsung murtad kau. Langsung tidak tahu kau bersyukur sama Tuhan. Ada jemaat kita dulu gitu. Waktu dia sangat-sangat beratnya hidupnya, makan pun terancam. Ya, tiap hari sama saya. Sama tiap hari, makan pagi sama saya, makan siang sama saya. Hanya malam kami pisah. Dia bilang, Om, kalau gitu tolonglah doakan aku. Segala macam bisnisnya ditunjukkannya sama saya. Ini bisnis ini, ada bisnis pasir, bisnis batu apa namanya itu? Hah? Bukan, apa yang untuk besi itu? Granit ya. Pokoknya semua bisnis itu disimpan di kantor saya semua. Bisnis ini, bisnis ini, bisnis. Tolonglah doakan Om. Belum lagi bisnis minyak. Wah, saya topang tangan dalam nama Yesus. Tuhan, buka jalan biar bisnisnya jalan dengan baik. Mulailah jalan, saudaraku. Tapi hari Minggu gak ibadah lagi dia. Hari Sabtu saya telepon, Pak, di mana Pak? Waduh, lagi meeting Pak. Di mana? Di Jakarta. Gak ibadah? Enggak, Om. Minggu depan lagi saya telepon, di mana? Oh, saya di Surabaya. Minggu depan lagi, aku di NTT. Dalam hatiku nyesar kali aku mendoakan kawan ini. Betul ini enggak saya tambah-tambah, saudara. Setelah mulai jalan bisnisnya, hidupnya bukan lagi dikendalikan Tuhan. Sudah mulai dikendalikan pekerjaan. Akhirnya satu kali datang masalah, saudaraku. Semua bisnisnya ini tutup. Satu pun tidak ada yang jalan. Karena tutup bisnisnya, semasalah keuangan dalam nikahnya juga sangat memprihatinkan. Saking memprihatinkannya, saudaraku, dia menyerah. Dia bilang sama saya, Om, saya udah angkat tangan. Saya tidak tega melihat istri anak saya mati kelaparan.
menurut Om apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, kau cari pekerjaan. Ya. Jangan lanjutkan yang ini. Karena ini semua ditutup sama Tuhan. Karena Tuhan tahu ini membuat hidupmu gagal. Akhirnya saudaraku, dalam tempo singkat ekonominya, setelah dia turuti apa yang saya katakan, dalam tempo singkat ekonominya naik. Saya sangat terheran-heran ketika saya kunjungi dia di satu tempat. Nggak usah saya kasih tahu saudara, karena di daerah Pak Tanggang ini nggak enak nanti. Saya kunjungi di satu tempat, saya lihat di sana dulu, udah aktif dia melayani Tuhan. Sambil dia bekerja tapi sudah aktif melayani, aktif memberitakan firman. Bahkan dia menjadi penetua di gereja tempat dia beribadah. Bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan, memberkati hidupnya. Saya masih ingat, saya tanya, dia beli rumah waktu itu, kira-kira, Pak, ini rumah Bapak ini berapa harganya? Dia bilang 5 miliar, Om. Yang tadinya dia untuk mendapatkan 100 juta saja berat. Sekarang untuk mendapatkan 5 miliar seperti membalikkan tangan. Tuhan tahu memberikan yang tepat dan benar untuk orang-orang yang dikasihinya. Dan saya sangat bersyukur. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak melihat dari sorga. Ya, ada kalanya Tuhan memperlambat memberikan supaya kita ini dilatih oleh Tuhan, berhasil menjaga hati kita. Mungkin setiap kali kalau kita berdoa langsung dikasih, mungkin kita jadi sombong. Kan manusia ini kan sukanya gitu, maunya instan semua. Menyembuhkan penyakit, langsung sembuh. Wow, betul-betul Tuhan itu. Kadangkala dibikin Tuhan banyak pergumulan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dan rendah hati. Bagi Tuhan nggak sulit sebenarnya. Itulah tanggapan Naaman waktu menghadap kepada nabinya Tuhan. Dia sempat kecewa. Dia kira nanti nabi Tuhan ini akan memutar-putar gini langsung kustanya sembuh. Ternyata nabi ini nggak keluar dari kamarnya, dari rumahnya. Dia suruh pembantunya ngomong sama Naaman. Dia nggak turun tangan, dia bilang sama Naaman melalui pembantunya ini. Waktu itu namanya pembantunya Gehazi kan, masih ingat Gehazi. Ini pembantunya ini pun nggak beres ini. Tapi dipakai juga sama Tuhan. Dia mungkin pesan kepada Naaman supaya Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Sebenarnya pada awalnya Naaman kecewa. Apanya? Kupikir tadi dia datang, dia ambil tongkat, dia putar-putar, kayak main sulap, sembuhlah penyakit kustanya. Ternyata enggak, saudara. Suruh mandi 7 kali ke Sungai Yordan. Padahal Sungai Yordan ini sungai yang paling buruk. Sungai yang paling kotor pada zaman itu. Hampir dia nggak mau, tapi diingatkan pembantunya. Kadang-kadang pembantu pun bisa dipakai Tuhan. Ngomong sama Naaman bahwa apa yang diperintahkan Nabi itu kan tidak sukar. Akhirnya Naaman, saudaraku, pergilah ke Sungai Yordan. Celupkan diri, 1 kali belum.
kusta masih tetap kusta. 2 kali tetap kusta, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali keluar dari air sudah hilang kustanya.